Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa yang saya banggakan, kesempatan ini kita masuk ke chapter 3 Advanced Computer Hardware, di mana kita akan membahas terkait hardware komputer lebih lanjut. Setelah di bab sebelumnya sudah kita bahas ya beberapa agenda terkait apa itu terkait komputer dan seterusnya. Karena itu kita akan membahas dengan section and objective sebagai berikut. Yang pertama nanti akan dibahas terkait boot the computer. Di dalamnya nanti akan membahas terkait konfigurasi BIOS dan UEFI setting. Kemudian nanti juga akan dibahas terkait electrical power atau daya listrik. Nanti akan diterangkan beberapa hal yang terpenting. Kemarin sudah kita singgung apa itu watt dan voltage gitu. Dan juga adanya fluktuasi. Nah, kemudian nanti juga akan dibahas terkait advanced computer functionality ya, terkait fungsi komputer lebih lanjut. Kemudian akan dibahas terkait bagaimana komputer upgrade, upgrade, membeli komponen dan seterusnya. Kemudian ada terkait ini protection, kita harus aman ya, lingkungan kita aman jika kita bekerja secara baik. Oke, kita mulai. Anda semua bisa menyaksikan ya sebuah video ya, demonstrasi atau BIOS atau UEFI menu. Nah, di sini Anda bisa akan mempelajari ya sebuah main screen, setting, ya, fungsi, M-class, ya, OC profil, hardware monitor, dan board explorer. Video demonstrasi tersebut sudah sangat rinci ya menjelaskan bagian-bagian tersebut. Nah, kemudian nanti akan dibahas ya. Nanti ini bisa sifat victim ya, serta dengan asisten ya. Anda bisa mempraktekkan ya secara langsung, dimana kemarin sudah saya tunjukkan ya bagaimana isi kalau kita hidupkan ya BIOS-nya itu bisa kita setting, artinya dengan perintah del atau perintah tertentu ya dari sebuah produk dari laptop PC tersebut bisa kita masuk ke BIOS-nya. Nah, kita bahas POS. Apa itu POS? POS ini adalah Power on Self Test. Jadi when a computer is bootable, the basic input output system atau BIOS perform a hardware check on the main component of the computer. The check is called power on self test atau POS. Artinya apa? Manakala kita menghidupkan komputer, maka di situ akan dicek semua ya dari memorinya ya, semua piranti yang terpasang mulai dari hard disk ya, kemudian dari peripheral yang ada itu semua akan dicek ya, termasuk memori dan seterusnya. Oleh karena itu, if a device is malfunction ya, on error, an error or a big code alert ya, automation of the program. Nah, kemarin juga sudah saya tunjukkan ya, misalnya saya melepas RAM gitu ya, memori saya lepas, maka akan muncul ini sebuah bit code ya, bit code ini yang menunjukkan sebuah ciri bahwa disitulah ada masalah.
BIOS manufacturer use different code to indicate different hardware problem. Artinya terkait bunyi ini itu berbeda ya antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Misalnya mereknya PC apakah Asus, apakah PC itu compact dan sebagainya ya. Jadi masing-masing ini ya, terutama motherboard manufacturer ini may use different bit code. Nah, always consultant the motherboard document to get the bit code for your computer. Artinya silakan nanti Anda bisa membaca buku dokumentasi ya, buku dokumentasinya dari yang ada itu, nanti dipelajari, nanti di situ akan ada misalnya ini suaranya itu menunjukkan apakah yang rusak itu VGA-nya, apakah itu memorinya dan seterusnya. Itu nanti silakan ya. Nanti ini banyak best practice ya, karena skillnya itu sangat dibutuhkan manakala ya masing-masing memiliki jam terbang ya untuk melakukan ini. Ini bukan ilmu ya, teorinya penting, tapi yang penting itu prakteknya, apalagi pernah melakukan gitu ya. Karena itu misalnya yang tadi kan ada NORAM install yang kemarin sudah kita praktekkan. Baik, kita lihat di sini kalau ingin lebih jelas ya, nanti bisa dicek di motherboardnya itu ada BIOS ya, ada BIOS dan ada CMOS gitu ya. Nah di sini semua motherboard itu membutuhkan BIOS operate. Jadi saya kemarin tidak utarakan bahwa memori, kemarin kita sudah belajar komputer itu kan mulai dari casingnya ya kan? Kemudian setelah casing kemudian ada catur daya, setelah catur daya ada motherboard ada CPU, dan di dalam motherboard itu ada kemudian baru bicara memori termasuk BIOS. Nah semua motherboard itu butuh. Nah di sini didefinisikan bahwa BIOS is a ROM chip yang motherboard that contain semua program ya, the control the communication between operation system and ya, artinya dia berupa IC atau ROM chip itu di dalam motherboard yang berisi program yang sangat simpel ya, program intinya untuk mengontrol ya komunikasi antara OS dan hardware. Nah dari sini nanti selama terjadi proses tadi ya, POS dan kemudian BIOS itu akan terjadi seperti ini. Nah, ini bagaimana akan ngecek drivernya tersedia atau enggak, bagaimana setting bootable-nya. Ya, ini nanti akan which driver yang tersedia, mana driver yang tersedia, di mana bootable-nya akan dilakukan, apakah booting dengan hard disk, dengan CD-ROM atau dengan flash disk gitu ya. Kemudian juga ini ya, bagaimana memori itu dikonfigurasi. Di all the memory configuration and when I can use. Jadi nanti memorinya berapa mega, berapa RAM-nya dan sebagainya, giga, dan itu akan kelihatan habisnya berapa giga, memorinya berapa mega ya. Terus bagaimana ini terkait PCI dan PCI Express slot yang itu konfigurasi, juga bagaimana SATA-nya ini juga termasuk ini ya, manajemennya juga bisa diatur powernya di dalam BIOS tersebut ya. Nanti bisa dipraktekkan melihat di dalamnya itu untuk dilakukan. Nah, secara fisikal seperti ini cukup kecil saja ini ya. Ini adalah BIOS dan CMOS-nya biasanya juga beberapa itu ya di setara ya, berada di dalam motherboard gitu, tapi bermacam-macam fungsi dan letaknya. Oh ini tadi saya katakan ini adalah kalau kita terbiasa ya dulu memiliki kalkulator ya sama, hampir sama, baterainya sama yang dipasang dengan
motherboardnya BIOS dan CMOS ini. The motherboard manufacturer save the motherboard BIOS setting in complementary metal oxide semiconductor memory chip. Jadi akan disimpan. Kenapa disimpan ya? Karena ada ini tenaga baterainya ini yang mempertahankan setting tanggal dan sebagainya. Baterai ya seperti jam kita itu kan kita setting jam berapa itu ya tetap eksis ya selama baterainya kuat ya dan mampu memberikan tenaga ya masih tersimpan. Nah, kemudian when komputer booting, ini apabila komputer booting apa yang terjadi bahwa BIOS software read the configuration setting store in CMOS. Nah, tadi saya katakan bahwa semua akan melakukan ya misalnya detect bootable-nya mau lewat apa gitu ya, mau install misalnya harus lewat USB ya kan lewatkan ke situ. Kemudian yang lain gitu ya semuanya begitu sudah terdeteksi ya piranti-piranti yang pernah dipasang gitu, maka akan tersimpan terus. Jamnya juga jam tanggal hari itu semua akan tersimpan. Nah kemudian the BIOS setting or CMOS using baterai ini baterainya. Jadi dia pakai baterai. Nah kalau baterainya jika baterai nanti rusak, even the battery fail, maka ya setting akan semua akan default ya, bukan ya bahasanya can be lost, tapi artinya akan setting default. Default itu biasanya ya dari pabriknya itu setting tanggal berapa akan ke situ. Ciri-cirinya tanggalnya lama ya, Nah ini adalah kita masuk ke Benefit Extensible Film Interface ya, gitu. Ini tampilannya seperti ini ya. Apalagi sekarang udah modelnya UX-nya bagus-bagus ya. Jadi contoh Asus itu bagus banget ya. Dia bahkan dia bisa menampilkan kecepatan dengan beberapa model, ada grafik, ya, model speed, ya, kecepatan speedometer dan sebagainya. Nah, all the new computer come with new thing with providing additional feature and address ya security issue. Jadi nanti ada standarnya ya bahwa apapun tampilannya boleh ya bermacam-macam tapi itu harus ada security dan hal-hal terpenting ya misalnya terkait security issue dan seterusnya. Nah kita sudah ketahui bahwa kalau kita beli komputer atau laptop akan ada ya apakah mau bekerja dengan 32 bit atau 64 bit gitu ya. Nah di sini tentunya ya ada beberapa yang harus diperhatikan ya, seperti ini ya output drift termasuk penambahan fitur-fiturnya. Nah nanti silahkan ya dengan asisten untuk mencoba mempraktekkan ini ya, mempraktekkan terkait ini apa BIOS ya, BIOS ini ya. Jadi BIOS ini akan masuk BIOS itu kemudian bisa explore ya, gitu. Nanti perintahnya silahkan diikuti ya, apakah dengan del F1 dan seterusnya. Kalau yang kemarin kita praktekkan itu dengan perintah delete itu akan masuk ke BIOS. Nah, nanti di dalam panduan yang lain Anda bisa melihat ya video demonstrasi ini untuk melihat sebelum melakukan ya untuk bagaimana mengkonfigurasi BIOS atau USB setting. Nah, di video yang sudah bisa Anda perhatikan. Nanti fokusnya akan ada boot option ya, security setting, interface configuration, dan kalau ingin ini melakukan ini backup dan update tool ya terkait firmware-nya. Nah, yang ini tergantung nanti
apa itu jenis dari chipnya ya. Nah, kemudian adalah kita masuk ke BIOS and UEFI security. The legacy BIOS support some security feature that protect the BIOS sector. However, UEFI add additional security feature. Artinya apa? Bahwa nanti fitur security itu akan memprotek ya, BIOS yang kita setting. Jadi silakan ya. Tapi sebenarnya bisa Anda ini di bawah ini ya. Nanti langkah-langkahnya, tapi tolong ini hal yang krusial gitu ya. Jangan sampai security itu memang penting gitu ya. Tapi tolong jangan sampai lupa sama ini ya passwordnya, itu nanti bisa harus agak susah ya, misalnya lupa sampai passwordnya nggak ketahuan, apalagi di levelnya hardware itu nggak susah ya. Jadi nanti yang pertama itu ada password, jelas ya. Password pun nanti di sini ada levelnya ya, level aksesnya ya untuk BIOS ya. Apakah dia Anda mau bikin password level apa, itu bisa nanti bisa Anda pelajari dan bisa dipraktekkan ya. Tapi tolong nanti juga ada. Kemudian adalah ada ini juga ya, drive encryption. Jadi hard drive ya kan di encrypt beberapa data aktif ya, nanti bisa dienkripsi ya gitu. Karena ini juga penting ya, karena udah hardware itu nanti sudah dipegang, kalau nggak dienkripsi kan orang banyak sekali ya untuk hard drive-nya terutama ini harus dienkripsi ya, untuk ya, orang yang tidak diinginkan. Kemudian di sini ada logic. Di security feature the allow the owner to lock during activity. Juga ada logic-nya ini juga ada kelas platform modul TPM. Dan ini registry chip design security hardware. Nah, semuanya sudah sekarang ini sudah modelnya sudah enkripsi semua, ditambah dengan ini pakai digital certificate ya. Ini kalau Anda lihat di internet sering kan ya, digital certificate itu penting ya, password dan data ini hal yang bukan sembarangan, tapi harus diamalkan secara baik. Nah, kemudian juga ini juga ada security boot. Ini adalah security boot is the security standard and should computer on the boot OS trust the motherboard manufacturer. Jadi nanti juga ada pastiannya, standarnya ini yang memastikan bahwa apa Anda mau booting ya, dan tentunya juga dengan ini, dengan apa, dengan motherboard yang Anda pakai gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa level akses ya. Level akses, di sini ada full akses, ada limit akses, ya, ada view only, sama no akses ya. Nanti ini level-levelnya seperti ini. Jadi Anda bisa membatasi ya. Ada yang full, kalau bisa ya kayak admin gitu ya semua ya. Kalau di level di bawahnya mungkin yang lebih tapi itu masih terbatas ya. Atau lebih diprotect gitu ya, sesuai dengan kehendak nanti manajemen gimana ya akan memutuskan. Nah, nanti ini ya ada update ya, firmware motherboard manufacturer will publish update BIOS version to provide enhanced to system stability, compatibility, dan performance. BIOS sekarang ini itu dengan adanya ini ya apa model chip ya, dengan elektronik erasable programmable read only memory ini memungkinkan untuk ini ya, untuk meningkatkan kestabilannya, kompatibilitasnya ya, untuk kerjanya itu dengan cara memberikan ya, update ya, update dengan
versi yang baru, ya, plus version yang baru. Nah, ini penting, terutama sekarang ini kan perkembangan eh, software itu kan bermacam-macam, butuh kecepatan, butuh sesuatu yang harus ditingkatkan. Maka modelnya sekarang seperti ini. Ya, perusahaan motherboard itu memberikan update versi ini. Ya, jadi sudah layaknya ya, misalnya Anda install Windows itu kan juga update, dan apapun OS itu update, maka juga diiringi juga dengan kemampuan motherboard untuk menambah kestabilan, kompaktifnya, dan juga performanya ini. Nah, nanti ini ada istilahnya apa, flashing the BIOS ya, kan nanti bisa dilihat dari video yang sudah ditutorialkan itu, karena pada prinsipnya ini apa, hati dalam melakukan ini, dan ini sebenarnya Anda sering melakukan ya. Saya lihat itu di HP lah, HP Anda itu kan sering ya ada update gitu ya, baik itu iPhone ya atau yang Android, ini semua ya sering terjadi update seperti ini ya. Tapi ingat, pada saat update itu jangan sampai baterainya habis ya, karena ada modelnya adalah physical replace ya, artinya ROM chip itu physical, jadi replace memori yang lama, terus diganti yang baru dengan model seperti ini. Nah, sebenarnya sudah disediakan juga ya untuk dari websitenya, biasanya menyediakan terkait ya, prosedur instalasinya itu sudah diberikan. Jadi kalau ini opsional ya, karena ini harus menyesuaikan dengan kondisi dari PC yang buat kita pakai ya. Kalau versi yang baru mungkin kan, tapi kalau versi yang ada yang bisa nanti bisa disesuaikan dengan asisten. Nah, nanti di praktikum harapannya juga sudah mulai bisa mulai apa? Bisa mulai untuk menginstal. Saya sudah menunjukkan kemarin ya, dengan PC dengan memori yang RAM yang cukup itu bisa digunakan untuk install virtual. Nah, bisa pakai virtual box atau yang lain, intinya nanti asisten bisa membantu untuk melakukan instalasi Windows 10, Windows 10. Dan nanti ini penting ya, saya kira walaupun Anda sudah punya laptop install gitu, tapi ini bagi Anda seorang anak semester 1 ini penting untuk memahami ini, karena Windows ini sangat penting untuk terutama di negara kita yang masih mayoritas belum berselang pemerintah, harus install. Ini juga silakan ya lab dan juga asisten. Nah, ini kemudian kita akan bicara terkait hal yang dasar ya, ini dasar dan patut Anda pahami, apa itu ada voltage and voltage. Nah, dalam pelajaran mungkin sejak sekolah menengah pertama ya sampai sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan itu mesti akan kenal ini, apa itu volts gitu ya. Jadi ini ada tegangan ya, satuannya volt ya. Jadi ini adalah the measure of work required to move object. Jadi adalah untuk mengukur sejauh mana kebutuhan ya, kebutuhan kerja ya. Misalnya ada yang paling simpel itu Anda punya HP, Anda punya charger, itu kan tujuannya apa? Tujuannya ya tiap yang kita gunakan itu membutuhkan tekanan. Nah, tegangannya bervariasi, ada yang punya pakai baterai lah gitu ya. Nah, disitulah ada ukurannya ya, ada yang 5 volt ya, ada yang 12 volt, tergantung dari pada kebutuhan. Tapi intinya sebenarnya ada ya di setiap casing ya, baik itu casing charger, apakah itu piranti, itu umum ada tulisannya bahwa dia itu bekerja dengan tegangan sekian. Kemudian kedua arus ini, arus ya.
current ini adalah banyak ampere ya. Nah, nanti di sini the measure of amount of electron moving terus circuit terbanyak. Jadi ini adalah aliran ya, aliran elektron. Ya, Anda mesti ingat ya pada fisika yang belajar ya. Jadi ada tegangan arus, tapi di situ juga ada resistan. Hambatan ini simbolnya adalah R ini adalah satuannya ohm. Nanti di sini referensinya ya tadi ya, karena ada tegangan, ada arus, maka ya, akan ada ini ya, hambatannya berapa. Itu sudah familiar ya, terutama untuk aliran arusnya di dalam sirkuit itu kan ya. Ya dalam aliran kan mesti ada hambatan dengan beberapa model ya. Tapi kalau di sini nanti hambatan itu bisa diukur gitu, artinya begitu. Dan nilainya gitu. Ada satuannya. Nah, yang terpenting ini ada power ya. Power itu dalam watt. Nah, ini kebutuhan yang penting ya di dalam sebuah piranti ya atau peralatan. Nah, di sini definition and the measure of the work represent the move electron ya. So, circuit multiple by the electron to the circuit profile. Jadi sudah ada ini ya, sudah ada rumusnya ya. Rumusnya itu seperti ada di situ, tegangan adalah arus dikalikan hambatan. Tapi dari hasil ini kemudian ada rumus lagi, daya adalah tegangan dikalikan arus. Untuk satuannya seperti ini. Dan ini sudah lazim dipakai ya, termasuk kemarin sudah dijelasin apabila Anda mau membeli satu daya di sebuah PC itu harus disesuaikan ya, bahkan harus melebihkan 25% daripada kebutuhan dari motherboard. Kalau motherboardnya butuhnya adalah misalnya 450 watt gitu, maka Anda harus beli 25% lebih ya, 25% lebih dari kebutuhan motherboard, karena nanti akan ada piranti-piranti eksternal yang ditambahkan gitu ya, ada RAM, ada CPU ya, ada itu slot ya, untuk video card, LAN card dan sebagainya, maka butuh untuk mensupport yang lain itu butuhkan 25% minimal ya, lebih sedikit ya, tinggi lebih baik, lebih bagus performanya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah power supply setting ya. Nanti kalau kita lihat di bagian belakang daripada power supply itu ada seperti ini. Nah, di dalam prakteknya itu nanti ada ini ya, itu beberapa tegangan. Nah, di negara kita itu pakainya ini gitu. Nah, di negara kita itu pakainya tegangannya 220 gitu ya, 230. Nah, power supply itu, power supply itu adalah nanti bisa kita, ini bisa disetting yang merah ini. Bisa disetting apakah dia operasinya 110 atau 220. Di negara kita itu ini itu tegangannya pakai 220. Nah, itu di negara-negara yang maju biasanya lebih safety ini, 220 agak berbahaya. Nah, tergantung nanti negara mana gitu Anda akan bekerja ya, itu disesuaikan saja itu. Nah, hal yang terpenting sebagai anak TI itu harus tahu yang ini, namanya hukum Ohm ya. Hukum Ohm nanti sebenarnya saya sebelum ada acara keluar itu sudah mau ada menyiapkan multimeter untuk asisten ya. Nanti di kesempatan praktikum lah nanti bisa diujikan atau bisa dipraktikkan ya, karena itu multimeter ya, dan
beberapa resistor tadi yang untuk nanti untuk uji coba untuk mengukur itu ya di lab. Nah, hal terpenting adalah ada alat juga ya, namanya power fluctuation type. Ini adalah when the voltage in computer not accurate already ya, computer component might not operate correctly. Jadi nanti apabila terjadi tegangan yang tidak bagus, tidak stabil, itu juga akan mempengaruhi ya kinerja daripada kontribusi dan keawetan. Kemudian ada ini ya, ada namanya the following type of AC power fluctuation ya, can cause data loss hardware. Nanti kalau AC-nya itu nggak bagus, tegangannya nggak stabil, itu berakibat bermacam-macam ya, dan kinerja nggak stabil sehingga akan rusak komponen-komponen yang ada di komputer. Maka ada istilah-istilah seperti ini ya, blackout, itu apabila complete loss of AC power, maksudnya tiba-tiba mati. Brownout adalah reduce voltage level AC lepas the period of time. Jadi tegangannya berkurang ya, seharusnya itu di 220 jauh gitu ya, jika terjadi brownout. Noise, ini adalah interference from generator and lightning. Jadi misalnya ada DVD laptop atau PC, kemudian di situ ada generator ya, lagi nyala gitu, atau motor atau apapun gitu. Kemudian juga ini ya, pencahayaan dan sebagainya ya, listrik itu ada getaran ya. Dia kan pakai trafo yang listrik lama ya, generator gitu kan. Tapi sekarang sudah bagus ya, pakai LED itu sudah sangat nyaman ya. Kalau generator itu juga kenceng banget, itu akan mempengaruhi itu ya, akan mempengaruhi dari kadang-kadang timbul getaran ya, timbul getaran di situ. Kemudian ada spike gitu ya. Jadi spike atau sudden increase in voltage last for period and exceed 1% normal online ya. Jadi ada spike, ada lonjakan. Spike ini bahaya ya. Saya pernah cerita dulu bahwa di Jogja pernah ada abu kelut yang menempel di listrik PLN itu, pada saat hidup itu terjadi spike. Banyak sekali kerusakan-kerusakan berarti peralatan rumah tangga di Jogja terutama karena ada spike. Tegangannya lagi 220 naik tinggi gitu, itu pada terbakar. Nah, ini juga ada power short ya. Nah, ini hati-hati ini ya. Dramatic increase voltage above the normal from current. Ini power short ini bahaya. Ada petir itu kan sangat luar biasa ya. Kilat itu juga sangat berbahaya. Kalau nggak ada penangkal petir atau yang mengalirkan aliran petirnya itu bisa kemana-mana ya. Jadi penangkal petir itu pada prinsipnya adalah grounding yang sangat dalam ya, dengan kedalaman bagus sehingga dia menangkap dan membuang ke dalam, mengalirkan ke dalam tanah itu, seperti itu. Baik. Nah, kemudian di sini ada ini ya, power protection device. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini ada power protection seperti ini ya. Ini bagus ya. Jadi di sini yang pertama untuk to help prevent power fluctuation problem, this device to protect the data and computer equipment ya. Nanti di sini ada ini ya, ada short protector ini ya, untuk tadi ya, untuk menanggulangi adanya adanya bahaya lonjakan ya, karena karena adanya petir ya, karena ada korsleting dan sebagainya itu, sehingga dibutuhkan power shot untuk mengamankan dari bahaya spike. Ini adalah extra electrical voltage ya. Ini tadi that is on the line to the ground ya, tadi saya katakan.
Ini UPS ya, uninterruptible power supply UPS, dan nanti di sini adalah untuk protect apabila terjadi problem nanti akan nyala ya. Tetapi jangan menggantikan dari apa, dari terjadi apa tadi, brown out sama lock not ya, tiba-tiba mati atau tegangannya menurun gitu. Itu apa itu istilahnya, eh, apa itu harus apa, harus dilaksanakan ya. Oke ya. Oke, berikutnya ada itu, ada SPS ya. Nah, ini ada apa ini? Ada SPS. Nah, di sini ada help protect against potential electrical ya problem by providing backup battery on the standard normal operation. Nanti ini bagus ya, standby power supply. Jadi nanti kalau ada problem itu nanti akan membackup baterainya itu. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ini macam-macam tadi ya, kayak untuk mengamankan dan sebagainya. Nah, kemudian kita sampai ini ya, kita sampai ke advanced computer functionality. Jadi fungsi komputer lebih lanjut kita akan lihat. Nah, ini contoh kemarin kita sudah singgung juga terkait CPU. Jadi CPU arsitektur. Jadi kita harus tahu bahwa sebuah program itu adalah sebuah sequence ya, sequence of storage instruction ya. Jadi program itu urutan, baris kita bikin coding gitu ya. Dan CPU mengeksekusi instruksinya itu ke dalam sebuah ini ya, sebuah instruksi yang sangat khusus gitu ya. Makanya kita kenal bahasa pemrograman itu seperti itu ya. Anda sudah kenal dulu mungkin bahasa C++ gitu ya, ada bahasa Java itu ya, itu urutan baris-baris itu ya. Nah, di sini ada dua dua ini ya, perbedaan tipe, untuk instruksi dari CPU. Itu ada namanya reduce instruction set computer atau RISC, dan ada complex instruction set computer GIS. Ini mempengaruhi apa ya tadi, model urutannya, span of storage instruction-nya itu akan kita lihat. Ternyata ini arsitekturnya ini relatif kecil ya. Ini relatif small set of instruction kecil. Kemudian didesain untuk mengeksekusi instruksi dengan cepat. Nah, kemudian ada ini, ada GIS itu ada use the board ya, the board set instruction. Nah, di sini ada hasilnya adalah few step ya. Jadi ada hasilnya berupa few step per operation. Jadi modelnya step by step gitu. Nah, ini dua ini modelnya. Nah, biasanya ini ya, biasanya ya, ada pengaruh di harga ya. Karena ada kelebihannya, maka dia menawarkan harga yang sedikit berbeda. Misalnya Anda kenal Core i3 ya, i5 i7 itu ya, ini kecepatan lah yang terutama untuk store, untuk menyimpannya ya.
Ini high speed memory, ada case-nya itu ya ada. Nah, berikutnya ini ya ada CPU arsitektur dan operasinya. Nah, ini ada dua ya. Kemarin sudah saya katakan ada dua ya, ada dua madhab itu. Jadi ada Intel sama AMD ya. Nah, Intel prosesor itu menggunakan super threading ya, untuk meningkatkan performanya ya, dari beberapa CPU yang ada. Nah, dengan super threading ini nanti ada ini ya, multiple piece of code. Jadi dia bisa memutarkan kerjanya paralel bersama-sama, mengerjakan banyak sekali instruksi-instruksi. Maka dibutuhkan istilahnya itu adalah ini ya, hyper threading gitu. Jadi threading itu bisa menjalankan. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa simultan in CPU, so single CPU perform as CPU. Ini bisa seperti itu. Kemudian nanti di sini ada AMD hyper transport. Hyper threading ini hyper transport. Grid ini transport untuk meningkatkan. Ya. Nah, hyper transport dan high speed connectivity ini antara apa? Kemudian sudah kita singgung juga kan, ada short bit, long bit, chip, ya, ada yang menangani kecepatan tinggi, ada yang menangani kecepatan yang rendah. Nah, itu di situ itu ada ini apa ini ada apa ini ada prosesor AMD. Nah, kemarin yang madhabnya pakainya Intel atau AMD di sini ya, di sini Anda bisa menceritakan perbedaannya apa gitu ya. Salah satunya ini kalau dia koneksi terutama untuk CPU dan Nordic chipnya. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini ada pengukurannya bagaimana. Nah, kita tahu bahwa kecepatan itu kan di sini dikatakan bahwa the speed of the CPU measured in cycles per second. Cycle siklusnya itu per detik ya. Nah, bahkan di sini dikatakan sampai jutaan ya, cycle per detik ya, atau dipanggil dengan megahertz. Nah, tapi kan tinggi banget ya, sampai jutaan gitu ya, sampai biar enak kita sebut dengan gigahertz gitu ya. Jadi sangat kencang banget ya. Nanti kalau Anda belajar sinyal atau gelombang itu kan kelihatan bagaimana frekuensi atau waktunya itu akan berbeda. Nah, kemudian the amount of data tersebut can process akan depend size. Dan tergantung juga nanti dalam pemrosesan juga tergantung dari ukuran dari FSP-nya, project bus-nya, jalur-jalurnya berapa. Nah, CPU itu bisa di overclock. Nah, ini yang keren ya, overclocking. Ini setelah Anda belajar itu bisa itu dikasih rumus juga di motherboard. Jadi overclocking teknis use make processor work faster speed. Jadi kecepatnya tinggi. Ya, speed that is original specification itu bisa di overclock. Tapi ingat ya harus direkomendasi. Jadi overclock itu harus direkomendasi untuk meningkatkan ini ya performa dari komputer, sehingga nanti kalau terlalu nggak bisa berbahaya untuk CPU. Nah, kemudian ini ada opposite of overclock di CPU ya. Tadi sudah disebut throttling, itu teknis run less than rate speed ya, converse power the prosedur less. Dari sini juga perlu diperhatikan juga bahwa nanti di dalam Anda melakukan itu harus memperhatikan ya, rata-rata kecepatannya jangan sampai nanti ya, panasnya berlebih dan sebagainya. Artinya harus benar-benar di apa ya, overclocking itu harus diuji betul ya, karena kalau nanti sampai
berlebih bisa berbahaya gitu. Nah, juga CPU itu adalah virtualisasi ya, sekarang ini modelnya sudah virtualisasi ya. Nah, AMD itu sudah mensupport sekarang ini. Jadi sekarang ini modelnya sudah prosesornya satu, tetapi aktualnya dia itu banyak multiple prosesor gitu ya. Banyak core itu yang multiple prosesor itu, tapi bisa berbagi juga. Mana yang jalan di realnya yang Anda pakai laptop Anda, tapi juga bisa berbagi nanti kalau Anda misal virtualisasi gitu ya. Nah, di situ nanti perlu ya, nanti saya sangat tunjukkan kalau kita ngajar itu bisa ditujukan itu bahwa kita bisa setting nanti virtualisasi itu menggunakan RAM berapa, prosesor berapa itu nanti bisa dipakai. Jadi nanti kata ini paralel, jadi dia adalah operating system can be run in parallel on their own virtual machine ya. Jadi sini bisa ada. Nah, kemudian di sini ini adalah bentuk daripada ini uh, apa itu daripada multi-core processor. Jadi ada istilah multi-core processor. Nah, multi-core processor itu nanti memiliki dua atau lebih prosesor ya pada sistem IC gitu ya. Nanti integrating processor ini adalah pada bisnya adalah chip ya, merupakan chip yang sangat cepat ya, dan dia bisa berkoneksi antara multiple processor yang dijalankan dengan RAM yang share itu ya, RAM yang share itu. Kemudian nanti di sini ada multiple processor itu, di sini ada ini bentuknya seperti ini. Kalau dia ada number ini ada single core CPU, itu artinya one core inside a single CPU that handle all the processing. Ya, jadi nanti ada satu core yaitu single core menghandle ya prosesnya. Nah, nanti di sini karena dia single core, maka nanti di sini motherboard have socket for more than one single processor. Provide ability ya nanti semuanya ada di sini. Kalau dua nanti adalah dia ada two core inside the single processor with good core ya, can process information at the same time. Jadi cepat banget pemrosesannya. Ya, jadi ada satu ya, tapi nanti dia ada dua proses yang berbeda. Kalau tiga ya sama adalah dia pakai squad processor dengan satu core-nya itu bisa beli. Dan lagi nanti ada quad core, ada hexa sama octa. Itu semuanya adalah untuk menopang kegiatan itu, kemudian semakin banyak semakin bagus dan untuk mempercepat proses. Nah, multi-core ya, multi-core processor. Nah, ini adalah sebuah fitur ya, fitur yang ada. Kemudian seperti diintegrasikan dengan GPU. Ini baru perkembangan tren sekarang. Kan? Jadi dengan adanya integrate graphic processor unit atau GPU. Nah, GPU ini adalah sebuah chip ya. Performanya itu untuk ini ya, untuk perhitungan matematika yang dibutuhkan untuk rendering grafik. Dan ini lagi tren. Ya, ini lagi tren sekarang ini banyak riset terutama terkait kemajuan daripada artificial intelligence. Ada machine learning, deep learning itu banyak pakai ini. Karena dia banyak rumus gitu ya, kemudian banyak data-data grafik gitu ya, maka butuh namanya GPU. Maka GPU itu nanti can diintegrate atau dedicate. Yang pertama adalah ini harus diintegrasikan dengan embedded CPU yang ada, RAM yang ada, itu nanti menambah kecepatan. Nah, the benefit of integrated GPU is cost and less heat dissipation. Kecepatan cepat ya, cost-nya itu juga bisa ditekan. Jadi
untuk mengolah data yang sangat besar gitu ya. Kemudian integrasi CPU ya ini good less compact ya, as watching video and processing graphical document. Jadi nanti ini integrasi ini digunakan untuk proses yang kompleks ya, kompleks ya, video. Tapi kalau untuk video ini ya tujuannya memang untuk tadi grafik ya. Best suite for ini. Tapi ini game tidak bagus. Jadi masing-masing itu memiliki fungsi masing sendiri. Karena ini orientasinya di sini ya, untuk kalkulasi dan untuk grafik gitu ya. Nah ini fungsi ya, beberapa ada casing ya, despan ini ada kipas ya, ini untuk increase yang meningkatkan aliran udara ya, biar komputernya dia selalu stabil ya, tidak panas itu. Juga nanti ada cooling dan sebagainya ya, itu ada dari udara panas ya, jadi biar bisa mengalir ya. Seperti itu kan kenapa dikonstruksi ada kipas itu yang di beberapa posisi ya, artinya untuk mendorong udara panas. Kemudian heatsink ini heatsink ya. Heatsink itu adalah berupa metal ya, metal pin order draw head away ya from CPU display into the surrounding IP. Sama ya, dibikin kayak ya seperti sirip-sirip ya. Itu tujuannya apa? Sama, untuk mendorong udara nanti biar panas itu cepat keluar gitu ya. Jadi CPU heatsink without fan. Jadi dia ini membutuhkan kipas, nggak bisa ini kan kipas kemudian dia mengalir udara ke sini dan panasnya mengalir gitu ya. Jadi sekali lagi ini dibutuhkan antara heatsink dan fan itu sangat bererat, ini ada dua ini. Nah kemudian nanti di sini ada CPU cooling mechanism. Nah nanti di sini ada CPU, oke. Jadi di sini ada kipas CPU gitu ya. Kemudian nanti di sini ada graphic card ini ya, dan ada ini Anda bisa lihat juga ya, ini juga ada water cooling system ya. Ini pada prinsipnya bisa memahami bahwa semuanya itu memiliki fungsi ya. Ini ada pendingin ini ya, dengan model seperti ini, ada kipas dan seterusnya. Nah, RAID concept. Nah, komputer implement redundant array ya, independent of disk atau RAID technology. The RAID technology ways to store data across multiple storage device, portability, reliability, capacity, redundancy, and performance improvement. Maka dari situ di sini ada ini ya, ada apa ini? Ada beberapa ya deskripsi ya dari storage ini, seperti ini ada variasi RAID ini, ada stripping. Ya, enable data to display across multiple device with a significant performance increase. Jadi nanti di sini ada distribusi, ya, ada semacam distribusi data ya, distribusi data, kemudian nanti dia bisa meningkatkan energi. Ya. Walaupun nanti di sini adalah ada kesalahan dari single drive, misalnya datanya itu hilang. Jadi dia modelnya seperti itu, karena dia pada dasarnya menyimpan data dari antar lintas multi storage yang tersedia. Ada mirroring gitu. Ini sebetulnya adalah ini duplicate, penyimpanan duplikat, dari ini ya, dari drive ini yang redundant gitu ya, nanti seperti itu. Jadi sengaja diduplikasi di beberapa posisi yang ada.
Oke. Nah, ada parity ini, parity. Jadi basic error checking, ya misalnya di sini ada penyimpanan checksum dan seterusnya, data ya, untuk merekonstruksi data-data yang hilang tanpa sacrificing speed and capacity, jadi tanpa mengganggu yang lain. Kemudian ada double parity ya, jadi parity fault tolerant go up to fail rate. Jadi sehingga proses-proses ini semuanya adalah digunakan untuk apa ini, untuk menyimpan data dengan variasi hadis yang lain. Jadi intinya gini, ini kadang kan sering memakai hard disk, kemudian pasang USB, masa CD-ROM, pasang apapun. Nah, model-model seperti itu nanti bisa memakai teknik-teknik seperti ini, stripping, mirroring, parity, double parity gitu. Nah, ini semua digunakan untuk itu ya, kestabilan lah, menjaga connectivity ya antara piranti pada saat menjalankan beberapa macam penyimpanan. Ada kan kadang-kadang ya menyimpan, mengedel ya, melakukan imaging dan sebagainya terhadap USB ya, seperti itu, ada teknik seperti ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa level ya, level dari level. Nanti di sini kita perhatikan ya, itu ada apa ini, ada disk level, disk mirroring, stripping, parity. Nanti di sini ada beberapa perbedaan cara ya. Ini ada high level ya, thread ya. Ini seperti ini ada thread 5 atau 6 gitu. Nanti ada kombinasi-kombinasi yang bisa diatur. Dan juga ada banyak kombinasi RAID ini ya. 01 ini. Nanti lihat petunjuknya ya. Ini numbernya berapa. Ya. Nanti di sini juga apa itu, ini apa ini, fiturnya, keuntungannya apa, ketidakuntungannya apa. Misalnya kalau Anda pakai RAID level 0 gitu ya, minimum number of drive harusnya harus 2. Jadi kalau 0 itu minimum harus memiliki 2. Tadi kan saya bilang harus 1, 2 drive-nya. Fiturnya stripping, performanya ini ya, keuntungannya ya performanya bagus dan kapasitasnya bagus. Tapi all data ini bisa ini ya, is lost if one drive. Jadi kalau satunya hilang ya hilang gitu. Tapi kalau dia ada pakai yang RAID 1 ini misalnya ya, level 1, nanti di sini ada drive-nya 2, kemudian bisa Anda bisa mirroring, ini bagus ya, performa dan reliable-nya bagus ya. Jadi nanti ini kapasitas setengah ya dari total drive. Jadi dia hanya bisa digunakan separuhnya. Bagus ya, ini bagus. Apalagi yang ini ya, nanti di sini ada macam-macam. Yang 5, kemudian yang 3, stripping and parity, nambah ya. Jadi semakin tambahan di performa nanti. Tapi di sini ingat bahwa it takes the rebuild array if refined. Jadi di sini ada harus ya, membangun kembali array jika ada salah satu drive yang rusak gitu. Ini untuk praktek seperti ini ya butuh persiapan, artinya memiliki piranti yang bagus dan piranti yang banyak juga ya, karena itu bahkan butuh 3 harddisk ya, 4 harddisk itu kan nggak mudah. Tapi nanti saya yakin kalau Anda nanti di perusahaan-perusahaan yang sudah bagus itu bisa ini ya, menerapkan 5 atau 6 ini ya, dengan sabar ini ya, kebutuhannya, karena ya demi security dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita sampai ini ya, ada port connector kabel ya. Saya kira ini sudah Anda bisa pahami, cuma perlu dipahami ini. Misalnya untuk serial itu adalah ini ya, untuk mengkoneksi peripheral ya, variasi peripheral, piranti-piranti lain, printer, scanner, modem itu semuanya pakai ya, console connection itu semuanya pakai serial. Paralel itu ya,
Anda bisa perhatikan misalnya ini yang printer lama ini ya, BIM ya, ini saya kira sudah bisa Anda pahami. Oke, VGA juga sama ya, saya kira Anda jangan lagi kalau paham ya, Anda sudah ya, saya sudah lazim Anda lihat ya DVI itu ya. VGA, DVI itu adalah untuk analog, DVA ada yang digital, DVI untuk integrated. Kemudian ada HDMI gitu, dan display port dan sebagainya. Ini USB ya, USB sudah berkembang, maka sekarang sampai 3 nggak tahu, mungkin sekarang udah lagi bisa dicek ya, terus naik tinggi kecepatannya. Ada USB, ada mini USB, ada micro USB dan seterusnya seperti itu. Nah, USB kabel seperti ini ya, ini juga ada tipe-tipenya, tipe B, tipe C ya, ada lightning ini ya, macam-macam sekarang ini. Bahkan sekarang ini dengan adanya perkembangan ini ada lightning ini, ada semua properti dengan 8 pin ini, nanti ada Apple Mobile ini yang pakai ya, iPhone, iPad, iPod dan sebagainya, itu sebetulnya seperti ini. USB tipenya macam-macam ya, ada yang tipe B sama tipe C, tipenya juga seperti ini. SATA tadi kemarin ini, SATA ini adalah sebuah kabel ya, seperti ini bentuknya. Pada saat bisa saya tunjukkan ya, Anda juga bisa melihat di laptop yang PC yang nyala itu ya, seperti ini. Nah, eSATA ini pasnya sama eSATA adapter ini seperti ini. Kalau ini nanti dipasang di slot. Oke, ini dikenalkan juga terkait kabel-kabel jaringan ya, yang kemarin sudah katakan itu ada twisted pair cable used enter network and all the telephone, itu yang telepon ya, yang ini. Kemudian ada twist file gitu. F55 itu yang ini ya. Ada yang F11. Ingat, F55 ya ini dipakai untuk printer ya, untuk internet port, tapi kalau F11 ini digunakan biasanya untuk ini ada telepon di rumah, kalau punya itu pakai F11. Ini bentuknya apa, ini adalah apa, terus ini ada kabelnya itu ada UDP ya, unshielded twisting pair UDP from terus ini nanti ada shielded ya, ini dalam bentuk user color code include copper that include branding ya. Ada kan ada ini, ada yang ini lah, ada yang di sini nih kepingannya ini ya, ada untuk shield ya, ini pembungkusnya. Dan ini juga dikenalkan beberapa kabel ya, kabel koaksial, kemudian ada televisi dan sebagainya. Ini ada S6, S59 ya. Ada BNC ini, BNC untuk audio seperti ini. Itu bentuk-bentuknya. Ini juga ini ya, ada beberapa kabel ya. Ini mungkin sekarang ini kalau saya katakan sudah nggak ada yang small computer system interface ini ya. Nah, itu sudah ada. Apalagi yang EDA kabel ini sudah jarang ya ditemukan, jarang ini, sudah ada. Kecepatnya lambat. Monitor karakteristik, jadi di sini ada, kalau Anda ada monitor itu tolong perhatikan ya, ada screen size, resolution ya, monitor resolution ya, ada native resolution, ada native mode, dan connectivity dan seterusnya. Ini istilah dalam monitor, ada pixel ya, ada dot pitch, brightness, contrast ya, ini yang pengertiannya aspect ratio, refresh rate, response time, interlace. Ini banyak harus Anda pahami ya satuan-satuannya ini. Kalau pixel itu ada RGB yaitu. Nah, ini pixel itu ada berapa titik, dot pitch titik-titiknya. Sebenarnya itu satu titik itu terdiri di RGB itu ya. Ini untuk luminannya, ini untuk black gate, ini ada kontrasnya ya, cerah. Rasionya itu dia menggunakan itu juga,
ada vertical measure-nya, ini ada head satuannya ya, dan ada color break, dan ini ada screen ya, kemudian ada yang lain. Oke, ini jenis-jenis standar ya, ada sebelahnya ini ada standar, ada CGA, VGA, SVGA, dan sebagainya. Ukuran-ukurannya seperti ini. Nanti Anda lihat resolusinya itu ya, itu ada quad, high definition, ultra itu nanti bisa itu dengan kecepatan pixelnya juga semakin tinggi ya semakin baik gitu ya. Lebih jelas ya untuk ini monitor ya, monitor saya kira Anda sudah menambahkan monitor yang lain juga bisa ya, tidak hanya satu. Makanya di lab bawah kalau Anda ke TI kan ada ya, itu tujuannya Anda coding, Anda laptop Anda tambah satu monitor lagi untuk coding dan storage-nya biar Anda bisa lebih nyaman ya, multiple monitor. Ini kalau mau tadi ya pokoknya motherboard upgrade itu ya, nanti bisa dilakukan upgrade. Ini adalah motherboard ya, nanti bisa di upgrade. Seterusnya nanti ada CPU, heatsink, RAM, dan seterusnya. Setup motherboard, nanti ini contoh, ini kalau mau set motherboard ya, nanti ini saya kira nanti di ini ya, di praktikum ya, motherboard, ini record, disconnect, dan sebagainya. Ganti show yang mau diupgrade apa. Nah, ini CPU ya, nih pasang ini, saya kira ini nanti dengan aja, dengan apa, dengan praktikum yang lebih detail. Storage device itu juga ya, barrel upgrade, power supply, ini di ya. Untuk referensi tambahan ya, untuk thick plan, thin plan, kalau bagaimana kalau pelayanannya itu sedikit sama banyak ini ya, untuk klien untuk storage sebagainya gitu kan. Nah, ini ada NAS ya, ini network storage yang baru nih ya, nanti bisa dibikin banyak ya, jadi habis itu bisa diperbanyak dan bisa diatur mana yang jadi masternya, yang lainnya jadi data-data itu bisa diatur lewat namanya network atau attachment storage ya, device. Jadi, tapi ini ya ini aja apa storage aja, tapi banyak ini ya, connect antara ini peralatan untuk memproteksi ya, ini safety first. Ini ada beberapa ya, ada ini untuk keamanan ya, ini beberapa yang tidak kita inginkan, connected, chemical, dan sebagainya. Sheet. Nah, oke. Nah, itu cukup banyak materinya tadi ya, yang harus diutarakan, tapi prinsipnya walaupun banyak, nanti bisa dipelajari secara pelan-pelan dan baik keperluan, karena memang itulah kebutuhan. Bagaimana kalau kita ingin belajar lanjut, itu ya harus mengerti konfigurasi tadi ya, BIOS dan UEFI setting. Listrik jangan lupa ya, ada watt, ada tegangan, ada arus, ada hambatan. Terus fungsinya harus paham ya, masing-masing ada, dan CPU itu bermacam-macam ya, ada harus dipahami secara utuh. Kemudian juga monitor, dan tadi juga untuk keselamatan ya, memperbaiki dari lingkungan kita biar bagus dan baik untuk bekerja. Oke ya, saya kira gitu untuk kuliah kali ini. Mohon maaf ini baru ada agenda di luar ya, untuk rakornas di luar, maka mohon bisa dipahami ini secara baik ya, dan Anda tetap semangat untuk belajar, karena sekarang dibutuhkan sebuah kemauan yang keras dan belajar yang baik ya, untuk meraih sebuah proses yang sukses itu. Saya kira gitu.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.